Setelah berjalan beberapa saat Felicia sudah sampai di apotek. Awalnya dia memang ingin ke klinik, namun ternyata kliniknya sedang tutup sehingga Felicia membatalkan rencananya untuk periksa dan memilih untuk membeli obat di apotek saja. Felicia juga sebenarnya takut jika sesuatu hal yang tidak ia inginkan terjadi. Sampai di sana Felicia segera masuk dan membeli barang yang ingin dia beli. Entah bagaimana mengatakannya, tetapi Felicia sangat bingung karena dia belum pernah membeli barang tersebut. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya mbak penjaga apotek tersebut. "Saya mau cari tespek, ada Mbak?" tanya Felicia. "Oh iya ada Mbak, mau yang harga berapa yang Mbak?" tanya mbaknya lagi. "Yang murah aja Mbak," jawab Felicia. "Baik, Mbak. Mau berapa Mbak?" tanya mbaknya lagi. "3 saja Mbak," sahut Felicia. Mbak apotek pun segera mengambilkan barang yang akan dibeli oleh Felicia. Tak lama mbaknya pun datang dengan tespek di tangannya. "Ini Mbak tespeknya," sahut mbak apotek tersebut. "Berapa?" tanya Felicia. 15.000, sahut mbak apoteknya. Felicia segera membayar barang yang ia pesan, kemudian segera pergi setelah ia mendapatkan barangnya dan juga membayarnya. Dengan tergesa-gesa Felicia pun menuju ke rumahnya. Saat sampai rumah Mbok Sumi, melihat Felicia sudah pulang, Mbok Sumi bingung dan bertanya kenapa Felicia sudah pulang. "Loh Nduk, kok sudah pulang?" tanya Mbok Sumi karena seharusnya Felicia belum pulang jam segini. "Iya, Mbok. Tadi Felicia gak enak badan makanya Felicia izin setengah hari," sahut Felicia. "Astaga, kan tadi juga Mbok sudah bilang lebih baik kamu istirahat dulu." "Ya sudah kalau gitu kamu masuk aja, nanti biar Mbok buatkan teh hangat buat kamu," syat Mbok Sumi. Felicia pun masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu ia ke kamar mandi untuk melakukan tes pada tespek yang baru saja ia beli tadi di apotek. Segera Felicia melakukan tesnya. Dia menunggu beberapa menit kemudian hasilnya pun keluar membuat Felicia terkejut karena sebuah hasil yang tidak pernah Felicia harapkan. 2 garis biru tercetak di sana membuat Felicia menutup mulutnya yang menganga lebar karena terkejut. Enggak mungkin. Ini pasti bohong," sahur Felicia tak terima. Dia pun mencoba untuk mengetes di alat selanjutnya di mana ia memang membeli beberapa untuk cadangan. "Bismillah, semoga saja tadi cuma salah tes," ucap Felicia mencoba berharap bahwa itu hanyalah palsu. Namun ternyata saat dia melakukan untuk yang kedua kali, ternyata hasilnya pun masih sama dan tidak berubah. Yang ketiga kalinya juga ia melakukan tes lagi dan hasilnya selalu 2 garis biru. Felicia langsung lemas dan tidak tahu harus bereaksi apa. Seketika dia pun segera memegang perutnya yang rata. "Kenapa kamu hadir di sini?" sahut Felicia dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. "Ya Allah, aku belum siap. Kenapa dia harus hadir di dalam sini ya Allah?" sahut Felicia memohon kepada Tuhan agar semua ini hanya mimpi dan tidak terjadi. "Duk, kamu kenapa kok kayak nangis?" sahut Mbok Sumi karena khawatir melihat Felicia yang berada di kamar mandi lama sekali dan seperti sedang menangis pelan. "Feli, gak apa-apa kok Mbok," pekik Felicia. Segera ia pun membasuh wajahnya agar tidak terlihat seperti habis menangis. Kemudian dia pun menyembunyikan tespeknya di saku celananya agar Mbok Sumi tidak mengetahui hal tersebut. Felicia belum siap memberitahu kepada Mbok Sumi. Bagaimana jika Mbok Sumi marah dan tidak menganggap Felicia sebagai anak angkatnya lagi? "Duk, kamu kenapa?" tanya Mbok Sumi saat melihat Felicia yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Feli, gak apa-apa kok Mbok, tadi cuma pusing jadi ya nangis sedikit deh," alasan Feli. "Beneran Duk?" tanya Mbok Sumi lagi dan langsung mendapatkan anggukan kepala dari Felicia. "Iya, Mbok Sumi tenang aja ya.
Ucap Felicia kemudian kembali ke kamarnya dan meletakkan tes pack tersebut di laci yang sekiranya Mbok Sumi tidak tahu. Astaga, bagaimana ini? Bagaimana aku akan menghadapi Pak Ziko? Sahut Felicia merasa frustasi dengan yang dialaminya sekarang ini. Ibu, ayah maafkan Felicia karena sudah membuat kalian berdua malu. Felicia sama sekali tidak berniat seperti itu. Sahut Felicia kembali menangis terseduh-seduh. Karena terlalu lama menangis membuat Felicia pun tertidur begitu lama. Bahkan saat Mbok Sumi membangunkan Felicia, dia pun tidak ingin makan hingga pagi hari datang. Baru saja pagi datang Felicia pun terbangun dengan mual yang menderanya membuat Felicia pun segera ke kamar mandi untuk memuntahkan semuanya yang ia rasakan. Mbok Sumi yang melihat Felicia selalu muntah di pagi hari pun segera memijat tengkuk Feli dengan kasih sayang. Setelah selesai dengan mualnya, Felicia pun segera duduk di meja makan yang sederhana. Baru saja mencium bau ikan asin, dia pun langsung kembali ke kamar mandi dan muntah-muntah lagi. "Kamu kenapa, Nduk?" nanya Mbok Sumi saat Felicia datang setelah 2 kali muntah ke kamar mandi terus. "Mbok, itu ikannya bisa singkirin dulu gak ya?" Feli mual kalau cium ikan asin. Sahut Felicia dengan menutup hidungnya agar baunya tidak menyengat di hidungnya. Sedangkan Mbok Sumi yang melihat Felicia seperti itu pun merasa bingung karena biasanya Felicia juga makan ikan asin itu. Mbok Sumi mengerutkan dahinya dan melihat perilaku Felicia malah seperti orang hamil saja yang tidak kuat dengan aroma masakan yang berbau kuat. "Iya, akan Mbok singkirkan," sahut Mbok Sumi kemudian menyingkirkan ikan tersebut. Setelah dirasa sudah membaik, Felicia pun membuka hidungnya dan mulai sarapan pagi dengan lauk tempe kesukaannya. Setelah sarapan, Felicia pun berangkat dengan menjemput Mbak Suci terlebih dahulu karena Mbak Suci masih sibuk dengan urusan anaknya Amanda. "Maklumlah ibu beranak satu ya begitu. Maaf ya Fel, kamu jadi nunggu Mbak lama," sahut Mbak Suci yang sudah siap untuk berangkat. "Gak apa-apa kok Mbak," jawab Felicia yang malah senang kalau lihat Mbak Suci bersama dengan sang anak yang sangat aktif sekali. Selama perjalanan, Mbak Suci terus saja menceritakan tentang Amanda, sang anak yang baru saja masuk usia ke-3 tahun dan akan segera masuk PAUD. Felicia yang mendengarkan cerita Mbak Suci pun tanpa sadar langsung memegang perutnya. Dia bergejolak dengan hatinya karena adanya anak di dalam perutnya sekarang ini. Sempat terbesit di pikirannya untuk menggugurkan janin di perutnya ini. Sampai di kantor, mereka berdua pun segera mengerjakan tugasnya, bahkan Felicia juga tetap bekerja walaupun ia sedang hamil. Memang belum ada yang tahu akan kehamilannya sekarang. Sebenarnya Felicia ingin memberitahukan kepada Mbak Suci dan juga Wulia yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Namun kurangnya keberanian dari Felicia membuatnya malah tak jadi bercerita masalah yang sedang ia hadapi ini. Saat makan siang, Felicia izin ke Mbak Suci dan Wulia untuk pergi sebentar. Ia pergi ke lantai paling atas. Di sana ada rooftop, tempat di mana Felicia biasanya bersantai jika saat dia sedang pusing dengan banyak hal. Setelah Felicia mendengar cerita Mbak Suci tadi tentang Amanda yang begitu lucu tersebut, membuat Felicia tidak tega jika dia harus menggugurkan kandungan. Ini semua adalah salahnya dia dan juga ayah sang jabang bayi. Seharusnya ia tidak melibatkan janin yang sedang ia kandung sekarang karena dia adalah makhluk Tuhan yang sudah ditiupkan nyawa di dalamnya. Felicia pun akhirnya memilih keputusan untuk terus merawat bayinya sampai dia lahir ke dunia. "Sayang, maafin Mama ya, udah pernah mikirin buat gugurin kamu dari perut Mama," ucap Felicia dengan air mata yang sudah mengalir. Kesalahan satu malamnya membuahkan hasil janin di perutnya sekarang ini. "Apakah aku harus pergi dari sini? Bagaimana jika Pak Ziko tahu tentang kehamilanku ini?" tanya Felicia bergumam sendiri, takut dengan akibatnya.
Ya, aku harus segera pergi dari sini dan juga aku harus beritahu Mbok Sumi karena mau tidak mau Mbok Sumi harus tahu akan hal ini, ucap Felicia. Dia pun berniat untuk memberitahukan Mbok Sumi akan hal ini. Dia belum yakin untuk beritahu Mbak Suci dan juga Wulia karena dia takut mereka akan menjauhi Felicia. Setelah dirasa hati Felicia sudah lebih tenang, dia pun memilih untuk kembali ke ruang istirahatnya dan berencana untuk ke rumah sakit malam ini. Dia ingin memeriksakan kandungannya. Sore harinya Felicia dan Mbak Suci berjalan bersama menuju ke halte. Felicia mencoba untuk izin ke Mbak Suci karena dia harus ke suatu tempat, namun dia tak memberitahukan bahwa dia akan ke rumah sakit. Mbak Suci, panggil Feli, membuat Mbak Suci melihat ke arahnya. Ada apa, Fel? Tanyanya. Mbak, aku hari ini harus ke suatu tempat dulu, gimana kalau Mbak Suci pulang aja dulu? Ucap Felicia dengan hati-hati. Oh iya, kamu beneran gak apa-apa? Tanya Mbak Suci langsung diangguki oleh Felicia. Iya, aku gak apa-apa kok, sahutnya. Setelah itu Mbak Suci pun pergi meninggalkan Felicia sendirian. Sedangkan dari jauh Ziko melihat Felicia yang berjalan menjauhi halte, padahal setahu Ziko biasanya Felicia selalu menaiki bis untuk pulang. Ziko sebenarnya akan pulang, namun tadi tak sengaja melihat Felicia menjauh dari halte dan berjalan menuju ke taksi untuk pergi ke suatu tempat. Ziko ingin mengejarnya tetapi sang mama sudah meneleponnya, membuat Ziko mengurungkan niatnya kemudian segera melajukan mobilnya menuju ke mansion. Sampai di mansionnya, Ziko segera ke ruang tamu di mana sang mama dan papa sudah menunggu di sana. Ziko sudah tahu akan bagaimana arah perbincangannya kali ini. Ma, Pa, sapa Ziko. Lama banget sih, protes Mama Feni. Namanya juga macet Ma, jawab Ziko. Setelah lama diam, Ziko pun segera bertanya, ada gerangan apakah yang membuat mama dan papanya menunggunya seperti ini? Setahunya ini tidak ada acara khusus apapun. Ini ada apa sih, kok tumben mama suruh Ziko pulang lebih cepat? Tanya Ziko. Jadi gini, besok kan akan ada pesta temannya papamu. Mama harap kamu datang karena besok itu acaranya bakalan seru. Akan banyak teman-teman papamu dan juga rekan kerja kamu yang akan hadir membawa anak-anak mereka. Kamu bisalah cari satu buat jadi pendamping, sahut Mama Feni. Jadi mama suruh Ziko pulang buat ngasih tahu hal yang enggak penting sama sekali ini, ucap Ziko sangat pedas sekali. Setelah mengucapkan hal itu, dia pun segera pergi dari sana dan menuju ke kamarnya. Dia pusing kalau terus-terusan berada di dekat mamanya yang terus-terusan meminta mantu. Namun saat Ziko baru saja sampai di kamarnya, tiba-tiba dia merasakan mual yang sangat parah hingga ia memuntahkan cairan dari mulutnya. Mama Feni yang kebetulan sengaja menuju ke kamar sang anak pun kaget saat melihat Ziko berjuang dengan muntahnya. Bahkan Mama Feni juga memijat tengkuk sang anak. Kamu kenapa Zik? Tanya Mama Feni. Ziko juga gak tahu Ma. Dari tadi pagi Ziko ngerasa sangat mual, bahkan Ziko tadi pagi juga muntah-muntah terus, saut Ziko. Ya udah mama bikinin teh anget buat kamu, balas Mama Feni kemudian pergi dari kamar Ziko dan menyiapkan teh hangat untuk sang anak yang sepertinya sedang sakit pikirnya. Sedangkan di sisi lain Felicia sudah sampai di ruang sakit. Sebenarnya sangat sayang uangnya untuk dia periksa ke rumah salid, tetapi alat di klinik ataupun puskesmas kurang lengkap daripada rumah sakit. Felicia pun mau tidak mau harus ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Sampai di sana dia segera menuju ke tempat pemeriksaan kandungan. Sebelum itu dia sudah mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Felicia melihat banyaknya wanita yang sedang hamil muda bahkan tua yang juga sedang menunggu pemeriksaan. Mereka semua ditemani suami mereka. Rasanya Felicia ingin menangis,
Sedih karena dia tak bersuami namun harus melakukan pemeriksaan kandungan sendirian. "Mau periksa juga, Mbak?" tanya salah satu ibu hamil. "Iya, Bu," jawab Felicia. "Suaminya mana kok gak ada?" tanya wanita itu membuat Felicia diam bingung harus menjawab apa. "Masih belum yakin ini, Bu," sahut Felicia menjawab pertanyaan mengenai suaminya. Lebih baik Felicia tidak boleh tersinggung. "Oh, hamil muda ya?" tanyanya lagi. "Iya, Bu," jawab Felicia. Pada saat berbicara nama Felicia pun dipanggil. Dengan segera Felicia pun pamit kepada ibu tersebut dan segera masuk ke dalam ruangan pemeriksaan untuk memeriksakan kandungannya.